Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempersembahkan hasil observasi mengenai Gua Kreo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diva Aryani, kami dari kelompok 6. Saat ini kami sedang berada di salah satu objek wisata Gua Kreo yang berada di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Saat ini kami sedang bersama narasumber kami, yaitu salah satu pengelola objek wisata Gua Kreo. Permisi Bapak. Oke. Boleh berkenalan dengan Bapak siapa? Saya Pak Eko. Kebetulan saya juga salah satu pengelola objek wisata Gua Kreo. Begini Bapak, kami sudah melakukan beberapa pencarian mengenai Gua Kreo ini. Kalau boleh tahu nih, sejarah atau legenda ataupun mitos apa yang ada di Gua Kreo ini sehingga bisa muncul objek wisata Gua Kreo ini. Tuh. Oh gitu Mbak ya. Ya. Legenda ini saya sampaikan dulu, antara cerita dan legenda memang beda. Iya. Kalau sejarah ya, kalau sejarah itu memang ada bukti otentiknya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau legenda kan biasanya kan cerita dari mulut ke mulut. Iya betul. Nah, ini memang berbeda sekali konteksnya. Nah kalau Mbak minta sejarah, memang kalau di Gua Kreo nggak ada sejarah. Yang kami punya adalah cuma legenda. Ya. Jadi dalam legenda ini kalimat intinya adalah antara percaya dan tidak, monggo. Nah, legenda yang berkembang di Gua Kreo ini yang bagus adalah berkaitan dengan perjalanan Sunan Kalijogo dalam upaya mencari salah satu soko masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Agung di Demak itu. Dalam mencari itu sampai di lokasi kita ini, sampai di yang namanya Gua Kreo. Gua Kreo itu pun ada namanya berasal dari perjalanan itu. Oke, saya sedikit akan review berkaitan dengan legenda Gua Kreo itu. Legenda Gua Kreo dimulai pada kurang lebih abad 14 sampai 15 Masehi. Saat itu di Demak sudah ada kerajaan waktu itu dipimpin oleh Raden Patah kan. Iya. Nah pada itu sudah ada para wali songo yang disebut kita yang wali songo ini. Nah dalam kondisi seperti itu, para sunan ini yang tergabung dalam wali songo yang kita sering dengan wali songo ini mengadakan suatu musyawarah besar akan berencana membuat salah satu masjid yang besar untuk pengembangan agama Islam di Jawa. Nah, dalam legenda ini memang fokusnya ke perjalanan Sunan Kalijogo ini. Diceritakan oleh para leluhur kita, Sunan Kalijogo itu semenjak dari habis musyawarah ini menindaklanjuti amanah ini. Nah, dalam perjalanan ini awal Sunan Kalijogo itu diikuti oleh pengikutnya, bukan santri loh. Oh, bukan santri. Bukan santri. Siapa itu Pak? Pengikut Sunan Kalijogo adalah para ahli perkayuan. Oh. Karena apa? Konteksnya beliau itu bukan menyebarkan agama Islam waktu itu, misinya mencari pohon besar untuk dijadikan soko guru. Dari sejauh itu beliau melihat salah satu pohon besar tinggi di salah satu bukit. Beliau tertarik dan beliau mempunyai insting ini cocok menjadikan soko guru masjid tadi. Oleh karena itu Sunan Kalijogo bersama rombongan menuju ke pohon yang dilihat tadi, yang rimbun tinggi tadi. Nah, sesampainya di lokasi itu memang pohon itu gede, besar. Besar ya. Nah, ternyata pohon itu adalah pohon jati. Nah, ketika pohon jati ini akan ditebang Sunan bersama rombongan ini, ternyata begitu akan ditebang, pohon ini nyaleh. Pindah Pak? Iya, pindah. Seolah-olah dia itu punya nyawa. Berpindah Pindah sendiri iya, tiba-tiba? pindah sendiri.
ternyata Jati Ngaleh ini ngalehnya itu ke arah barat. Oh, barat. Ke arah barat, iya, ke arah barat. Jadi Sunan bersama rombongan mengejar, sampailah di salah satu titik di wilayah barat ini. Kalau kita sekarang kita kenal dengan di Kelurahan Sodong. Di situ kita Sunan bersama rombongan menemukan pohon jati yang lain tadi. Oh, tiba-tiba pindah ke situ gitu, Iya. Pak. Wah. Nah, singkat cerita, di Sodong ini pohon ini ditemukan lagi. Dan Sunan Kalijogo bersama rombongan kan sudah kejadian di Jati Ngaleh tadi, tidak akan terulang lagi yang kejadian yang kedua. Akhirnya di tempat itu Sunan Kalijogo bersama rombongan melakukan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon petunjuk pohon ini bisa ditebang. Nah, singkat cerita, pohon ini sudah didoain bareng-bareng. Akhirnya pohon ini makan pindah lagi. Pindah lagi, Bapak. Mau pindah lagi. Namun begitu belum pindah, karena Sunan Kalijogo waktu punya karomah, pohon ini tarik lagi ke bawah, kembali ke bumi. Nah, waktu itulah kayu ini merasa kalah. Dan saat itu kayu ini berujar, Sunan Kalijogo, aku bahasanya ikhlas untuk ditebang, tapi dengan syarat tolong aku diislamkan. Kayunya ngomong gitu, Iya. Pak. Nah, akhirnya Sunan dengan senang hati kan, akhirnya ya syaratnya dilaksanakan oleh Sunan Kalijogo, karena diislamkan. Ternyata setelah diislamkan, betapa mudahnya kayu ini dipotong. Kayu ini dipotong, akhirnya bisa roboh. Nah, singkat cerita, dengan pohon tadi ditebang, akhirnya pohon ini tadi karena dari arah waktu dulu dari wilayah Sodong, sekarang kita nama Sodong ini ke Blagawangi kan tidak ada transportasi, baru-baru gerobak, ya toh, Betul. baru-baru gerobak truk aja tidak ada. Kalau kita waktu kan sangat tradisional, mau digotong dengan tenaga kan juga berat, medannya kan ya. juga banyak hutan-hutan, Betul. belum ada jalan setapak, belum ada. Belum. Nah, alternatif yang utama Sunan bersama rombongan itu pohon ini dihanyutkan aliran sungai. Karena waktu itu menurut cerita Sodong itu dulu rawa-rawa. Pohon jati ini udah dihanyutkan ke sungai, sesampailah di salah satu bukit yang ada di bawah sana itu, ternyata pohon ini tersangkut bebatuan yang besar-besar. Oh, tersangkut gitu. Ya, sehingga pohon ini tidak bisa ikut aliran sungai lagi. Sunan Kalijogo bersama rombongan sudah berupaya untuk mengelepas pohon ini lepas dari jepitan batu tadi, ternyata tidak bisa. Oh, gitu. Akhirnya Sunan Kalijogo beristirahat, istirahat di lokasi itu. Nah, mungkin mendekati di bukit yang sekarang ada guanya itu. Oh. Nah, sewaktu Sunan Kalijogo itu melakukan istikharah, kalau bahasa kerennya itu semedi, Ya. ternyata dalam waktu itu beliau Sunan Kalijogo didatangi oleh 4 ekor berwarna merah, kuning, putih, dan hitam. Gitu. Sosok gaib ini menemui Sunan Kalijogo. Dia memperkenalkan diri bahwasanya namanya itu tadi monyet merah, putih, kuning, dan hitam. Mengenalkan diri kepada Sunan Kalijogo bahwanya dia itu berasal di gua. Berasal dari gua itu ya, tempatnya di gua itu tempatnya. Oh. Tempatnya di gua itu, di gua Kri, kalau kita lihat gua Kri itu kan. Nah, tujuannya 4 monyet ini menemui Sunan Kalijogo itu untuk membantu Sunan mengangkat pohon jati sampai ke Demak. Meskipun begitu, dengan bantuan itu pohon ini nggak bisa lepas, terjepit nanti. Akhirnya alternatif yang lain adalah pohon ini dipotong 2 bagian. Oh, dipotong jadi 2 gitu ya? Iya, potong jadi dua. Nah, karena dengan cerita Sunan Kalijogo tadi yang mengenai dengan monyet tadi, ternyata monyet ini mempunyai filosofi. Oh, filosofi. Iya. Merah itu berani, Putih. kalau putih itu kemurnian hati, kalau yang kuning ini adalah kebaikan, yang putih adalah keburukan. Akhirnya
setelah pohon tadi sudah dipotong jadi dua bagian, akhirnya Sunan berpamit ke arah Gelagahwangi tadi. Ternyata dalam perjalanan ini 4 warna tadi akan ikut Sunan. Mau ikut gitu Pak? Iya, mau ikut ke Demak. Iya. Tapi Sunan Kalijaga, kowe ora usah melu nang Demak, cukup mangreho guwa iki. Nah, ternyata 4 monyet marwan tadi mengiyakan. Nah, Sunan Kalijaga bersama rombongan kembali ke arah Demak bersama pohon jati tadi. Kalimat mangreo tadi itu artinya adalah peliharalah. Ya, ada peliharalah. Akhirnya dari kalimat mangreho ini karena diucapkan dari generasi-generasi sampai sekarang, akhirnya orang Jawa kan boleh gampangi. Iya, dari mangreo menjadi berubah mbak sekarang sudah kreo. Nah, jadi kalimat gua kreo itu berasal dari kalimat mangreho. Nah, tadi itu kita lihat itu ada gua kreo. Ya. Nah, di sampingnya itu juga ada gua. Nah, itu namanya itu kalau nggak salah gua landak ya Pak. Nah, di dalam gua landaknya itu ada macan. Kalau boleh tahu apa makna dari macan itu? Katanya yang saya baca dari informasi di situ itu buatan masyarakat sekitar gitu. Kalau boleh singkatnya cerita apa makna dari macan di dalamnya itu. Jadi memang gua kita ada dua gua. Sebetulnya Mbak, kalau kita tapi sayangnya kita bukan ahli metafisika kan. Kita orang-orang normal aja. Kalau kita punya indera ke-6, 7, 8, 9 sudah bisa membedakan. Iya, aura itu memang beda. Area positif dan negatif. Kalau yang di gua kreo itu udah banyak mengaku adalah auranya aura positif. Makanya tetap gua kreo kan. Nah, gua kreo itu sendiri dulu sebelum jadi tempat wisata itu tertutup Mbak. Oh, berarti ditutup oleh papan-papan. Mungkin sebagian papan pada waktu itu sampai sekarang di dalamnya masih ada. Kalau jangan masuk ke dalam bisa jangan temui ada beberapa papan itu. Dulu memang gua ini tidak sembarangan dimasukin orang waktu sebelum dijadikan wisata itu. Jadi tidak boleh ada orang yang masuk gitu. Ya, sebelum tahun 88 tidak sembarangan orang masuk situ. Kalau masuk situ memang harus didampingin namanya juru kunci. Harus. Nah, semenjak tahun 88 ini akhirnya karena kesadaran masyarakat udah memahami apa itu wisata, akhirnya lambat laun akhirnya pintu itu dibuka. Masih sampai sekarang ini. Nah, dalam kaitan ini dengan legenda kreo tadi berasalnya 4 warna tadi emang dari gua ke gua tadi. Oh, berarti tempatnya di situ. Oh, asalnya itu mulanya dari situ ya, iya, 4 kera beda warna. Iya, bukan di sampingnya. Ini memang banyak yang ahli mati di sampingnya mengatakan ini auranya positif. Tapi yang sebelahnya gua landak itu negatif. Memang kenyataannya secara kasat mata memang banyak temuin teman-teman yang punya indera ke-6 itu di situ ada sosok negatif lah. Itu. Nah, berkaitan dengan dalamnya ada patung macan itu memang itu inisiasi dari teman-teman UPTD. Oh, begitu. Teman-teman kami. Tujuannya untuk memberi wacana di dalamnya itu seolah-olah ada sesuatu. Jadi itu kami nggak bermaksud apa-apa, Jadi tidak ada filosofi. Nggak ada. Yang mendalam tentang nggak itu ada. nggak ada. Ini hanya tambahan inisiasi dari teman-teman UPTD waktu itu. Tadi juga kan seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali monyet-monyet di sini. Ya, yang jahil-jahil juga banyak. Nah, itu tuh asal mula monyetnya itu dari mana ya, Pak? Oh iya, Mbak. Perlu kita sampaikan, Mbak, bahwa monyet kita itu memang tidak berasal dari mana-mana. Memang itu habitat asli dari tempat ini sebelum jadi tempat wisata. Nah, monyet ini punya nama bagus loh, nama latinnya. Apa itu, Pak? Bagus banget. Macaca fascicularis. Keren kan? Coba dengan Google. Namanya keren banget, ganteng. Waduh. Memang kenyataannya monyet-monyet ini penyebarannya tidak hanya di tempat kreo aja, Mbak. Memang habitat mereka itu berada sepanjang aliran sungai. Ada sungai pasti ada kerannya. Tidak hanya di tempat kami aja.
sebagai contoh di sebelah barat kampus UNES itu kan sebenarnya itu kan ada sungai dan sebelah timur juga ada sungai. Di situ sebenarnya ada monyet. Oh, itu apa juga dari sini Pak? Bukan. Monyet? Bukan dari tadi saya katakan pengembangan monyet ekor panjang ini emang habisnya ada setiap ada sungai pasti dia ada monyetnya. Pasti ada monyetnya. Nah, monyet kami di tempat kami ini memang tidak kami datangkan dari enggak asli dari sini. Memang asli dari sini ya. Sebelum tempat ini jadikan tempat wisata. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih ya. Yang apa terakhir? Untuk menjaga kelestarian objek wisata ini ya supaya tetap rame, mungkin tetap berkembang, supaya orang lain banyak mengetahui juga tentang objek wisata ini, apa ada peran warga sekitar? Oh pasti Mbak, kan tadi kan sebelum jadi objek wisata kan yang mempunyai hak itu kan warga sekitar. Iya. Karena itu warga sekitar dari zaman dulu sampai sekarang pun tetap nguri-nguri adanya Gua Kreo. Dengan caranya apa? Ada 2 event tahunan saat ini sudah yang satu diakui pemerintah Kota Semarang, yaitu event Nyadran Guwa dan Sesaji Rewondo. Apa itu Pak? Nyadran Guwa ini adalah kegiatan masyarakat Murid Talun Kacang memuji rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya dengan diberi kesuburan dalam bertani dengan hasil buminya. Karena itu dalam setiap Nyadran Guwa ini pasti ada beberapa yang disajikan. Yang pertama adalah nasi tumpeng, yang kedua adalah polo hijau, gunungan polo hijau dibentuk itu kan. Berikutnya adalah hasil bumi. Saat ini dulu memang satu rangkaian. Sekarang kan beda, sekarang 2 event antara Gunung Nyadran Guwa dan Sesaji Rewondo. Kalau Nyadran Guwa ini dilakukan oleh masyarakat Talun Kacang itu pada H+3 Hari Raya Idul Fitri. Namun demikian upaya pemerintah untuk membuat Gua Kreo itu lebih dikenal lagi, pemerintah diadakan suatu event lagi yang namanya Sesaji Rewondo. Sesaji Rewondo ini dilakukan pada H+7 Hari Raya Idul Fitri. Nah, Sesaji Rewondo ini sendiri menceritakan perjalanan replika perjalanan Sunan Kalijaga waktu membawa pohon memikul kayu jati tadi, sedangkan ada upacara ini yang tentu disampaikan ada nasi kuning, tumpeng besar, polo hijau, hasil bumi dan sebagainya. Buat teman-teman, sedikit penjelasan mengenai dan gambaran mengenai Gua Kreo. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video hasil observasi dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.